selesai soalnya. Belum Pak. Kita mulai teman-teman ya. Belum Pak. Bentar Pak. Dari di sini. Tes. Suaranya bisa kedengaran sampai belakang. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman media, sekali lagi terima kasih sudah menghadiri undangan kami dalam rangka konferensi pers terkait dengan update ataupun update perkembangan persiapan penyelenggaraan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, khususnya yang debat atau debat yang pertama. Hadir bersama-sama kita semua ada Pak Ketua KPU, Mas Hasyim Asyari, ada Pak Idham Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Sekjen, kemudian saya sendiri. Kami mungkin akan menyampaikan beberapa hal nanti yang akan diedit persiapan pelaksanaan debat perdana Capres Pemilu tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 12 September pukul 19 malam di kantor KPU. Sebelumnya kita geser ke Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati para anggota. Teman-teman jurnalis yang berkesempatan pada kesempatan kami pelaksanaan kampanye dengan metode debat Capres-Cawapres. Debat kesempatan pertama yang untuk melaksanakan debat. Jadi pada dasarnya nanti debat kesempatan pertama itu akan dilakukan oleh calon presiden Indonesia Barat, dan kemudian nanti di Mas Agus Melas. Pada intinya durasi waktu selama debat itu total ada 100. Per segmen itu ada jeda yang waktunya kurang lebih menit 5 menit ya, 5 menit. Tim panelis yang ditugaskan oleh KPU untuk menyusun rangkaian daftar pertanyaan sebagai bahan debat sudah bekerja, dan kemudian moderator yang akan memimpin atau akan memoderasi debat calon presiden besok malam juga sudah siap. Rencananya hari ini nanti akan digelar gladi kotor dan juga gladi bersih untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara debat besok malam. Untuk masing-masing tim pasangan calon akan mendapatkan undangan sebanyak 75 orang ya. Kemudian masing-masing pimpinan partai politik, yaitu ketua umum dan sekjen partai politik, mendapatkan undangan tersendiri. Demikian juga presiden dan calon presiden, wakil presiden juga mendapatkan undangan tersendiri. Jadi yang dimaksud 75 itu di luar pasangan calon dan di luar ketua umum dan sekjen partai politik peserta pemilu 2024. Saya kira pengantar itu yang dapat kami sampaikan, nanti detail akan disampaikan oleh Mas Agus Melas. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Teman-teman, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan persiapan pelaksanaan debat Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Ayat 1 huruf H Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
KPU memfasilitasi salah satu pelaksanaan metode kampanye, yaitu debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon yang dapat didanai oleh APBN. Kampanye pemilu merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, membantu menciptakan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui penyampaian visi misi dan program kerja pasangan calon kepada publik. Dalam pemilu 2024, kampanye menjadi salah satu tahapan penting, mengingat peserta pemilu akan berusaha menyampaikan visi misi, konsep, serta program dalam rangka meyakinkan pemilih. Nah, ini poin penting dan juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran politik warga negara dan partisipasi warga negara menjadi pemilih. Selama masa kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU memfasilitasi ada 5 kali debat, 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Kami tegaskan, dalam rangka penyelenggaraan debat pasangan calon, KPU juga telah melakukan serangkaian persiapan pelaksanaan debat agar debat berlangsung dengan lancar. Misalnya, kami melakukan beberapa kali untuk diskusi dan terbatas dalam rangka menemukan tema isu strategis pelaksanaan debat pasangan calon presiden wakil presiden tahun 2024, rapat-rapat koordinasi bersama tim pasangan calon presiden wakil presiden, rapat koordinasi dengan media massa penyelenggara debat dan juga dengan stakeholder terkait. Jadwal dan tema debat. Dari 5 pelaksanaan debat yang kami sudah tetapkan, debat pertama untuk Capres dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2023 dengan tema debat pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Sedangkan debat pertama akan disiarkan oleh TVRI dan RRI. Sedangkan untuk debat yang kedua, ini Cawapres dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2023 dengan tema ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Stasiun televisi yang akan menyiarkan ini grup Transcorp, kemudian Kompas TV, dan BTV. Debat ketiga, ini untuk Capres, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari tahun 2024 dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sedangkan penyelenggara debat, dalam hal ini stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah MNC Group. Kemudian debat keempat, untuk Cawapres, calon wakil presiden, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari tahun 2024. Dengan tema pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Sedangkan sebagai penyelenggara, TV penyelenggara adalah grup MTEK dan Metro TV. Debat kelima, untuk Capres, yang grup MTEK itu ada SCTV dan Indosiar. Kemudian debat kelima untuk Capres pada tanggal 4 Februari tahun 2024, kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Pelaksana siaran itu nanti akan ditangani oleh Viva Group, ada TV One dan Antv, serta Net TV dan Garuda TV. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis
yang bertugas untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan debat yang terdiri dari pertama, Dr. Agus Riwanto, pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Yang kedua, Dr. Andes Ahmad Taufan Damanik, MA, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 di Jakarta. Yang ketiga, Profesor Dr. Phil Almakin, SAG, MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keempat, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur. Kelima, Dr. Gun Gun Herianto, MSI, Dekan Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten. Yang keenam, Dr. Khairul Fahmi, SHMH, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Yang ketujuh, Profesor Dr. Lita Tiesta, ALW, SHMHUM, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Yang kedelapan, Dr. Rerpol Mada Sukmajati, Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kesembilan, Dr. Rudi Rohi, SHMSI, Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang ke-10, Profesor Susi Dwi Haryanti, SHLLM, PhD, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Dan yang ke-11, Wawan Masudi, SIP, MPA, PhD, Dekan Visip Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain panelis yang telah kami tetapkan 11 orang di atas, KPU juga menetapkan moderator pada pelaksanaan debat pertama, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, keduanya jurnalis dari TVRI. Dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024, KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Format debat. Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembacaan tata tertib penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Dan yang keenam, penutup. Demikian bahan konferensi pers yang kami bisa sampaikan dalam kegiatan sore ini. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan respon. Setelah itu kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan ada yang mau. Satu yang di sana ada 3 ya. Yang baju merah sama itu. Digabung bisa ya? Oke. Yang biru 1, yang merah, kemudian yang Mbak yang merah muda mau tanya. Oke, 3 ya dulu ya. Oh ya udah. Iqbal, Anggi, ada 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti disebutkan nama sama dari mana ya? Iya. Jadi ini kan melingkar ya. Jadi
capres dan cawapres seperti apa didampinginya, apakah semua ada di panggung lalu nanti maju satu-satu ketika giliran debat atau seperti apa, atau cawapres hanya mendampingi di bawah di lingkaran yang panggung membentuk setengah lingkaran itu. Terus untuk yang kedua, ini bagaimana KPU memastikan dalam waktu paslon dan capres-cawapres itu bisa menyampaikan visi misinya dengan baik, memberikan gambaran ke masyarakat dan nggak monoton. Terima kasih. Mas Hasim sempat mengungkapkan bahwa KPU juga mengundang beberapa pakar dan akademisi maupun jurnalis, salah satunya agar mendesain debat ini tidak seperti cerdas cermat. Nah, dalam juknis yang sudah ditetapkan, apa inovasi KPU untuk menjadikan debat ini tidak jadi cerdas cermat, Mas? Terima kasih. Mau bertanya terkait atribut kampanye dari masing-masing tim paslon. Sebenarnya boleh tidak atribut itu masuk pena debat sendiri? Terima kasih. Minta tolong ya. Selamat sore Bapak-Bapak, izin saya Rizka dari TV One mau menanyakan tentang nonton bareng dari KPU untuk masyarakat ini, akan adakah acara nonton bareng ini, dan kalau misalnya ada itu di... Selamat siang Pak, Gracia dari Kompas TV. Pak, ini mau menanyakan di tahun 2019 lalu itu kan ada kesempatan capres bisa saling sanggah di setiap jawaban para paslon di tiap pertanyaan undian. Nah, ini kira-kira untuk besok apakah ada waktu yang diberikan kepada para capres untuk bisa saling menanggapi jawaban satu sama lain? Terima kasih. Nanti Pak Ketua berdasarkan bahan yang kami pegang itu juga ada rundown detail yang nanti akan bisa menjawab apakah pertanyaan-pertanyaan yang dikhawatirkan jadi formatnya cerdas cermat itu bakal. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Soal siapa yang tampil ya, perlu kami tegaskan lagi, tampil itu maksudnya tampil yang berdebat ya. Jadi kalau besok malam kesempatan pertama adalah debat capres, maka yang tampil di panggung untuk berdebat hanya capresnya saja. Ya. Kemudian ini sama dengan Mbak Anissa, Mas Iqbal, kemudian Mbak Gracia kurang lebih hampir sama ya, supaya cermat, ada inter atau tidak, kami pastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat, capres, itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak, akan dapat pertanyaan yang mana. Itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian
calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal, sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain ya. Nah, pada dasarnya pada kesempatan itu menyampaikan visi, misi, program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan, dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara apa? Mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian juga seterusnya giliran si B misalkan ngambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab, dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawabi pertanyaan atau respon dari calon yang lain, dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi 1. Sesi kedua ya, setelah visi misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon, boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak itu maksud saya dari rundown yang ada, kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal penyampaian visi misi program pernyataan penutup atau closing statement. Jadi dari 6 segmen itu yang masing-masing capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan, itu sesi pertama atau segmen pertama. Kemudian segmen ke-6 adalah penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Nah, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima, semuanya modelnya interaksi antar calon dengan pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis. Sehingga dengan begitu diharapkan nanti pandangan tertentu terhadap tema yang telah ditentukan, pertanyaan yang diperoleh melalui acak tadi itu, dan kemudian calon yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi, dan calon yang menjawab pertanyaan tadi diberikan kesempatan untuk menjawab bagian akhir untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari masing-masing calon yang lain. Gambarnya demikian, sehingga segmen 2, 3, 4, dan 5 itu boleh dikatakan hampir dipandu oleh. Kemudian yang berikutnya, siapa yang tampil sudah, supaya tidak pernah soal atribut tadi ya. Ada tata tertib begini. Yang kita ketahui, pendukung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membawa bahan kampanye dan peraga kampanye. Satu yang boleh pengecualiannya adalah atribut yang silakan dituduh. Jadi pakaian lah itu kira-kira. Jadi yang lain-lain tidak diperbolehkan, sehingga nanti begitu mau arena akan melakukan semacam skriminalisasi untuk memastikan tidak atau alat peragamnya yang di satu yang boleh adalah yang melekat di badan ya pakai. Kira kemudian yang menonton tidak jadi laksana karena semua televisi akan televisi kaitan dan penyiaran termasuk radio, live streaming dan segala macam semuanya diberikan
proses untuk menyiarkan debat. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih atas dan perhatiannya. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian juga yang direspon. Saya kira yang disampaikan Pak Ketua bisa dikatakan cukup. Yang jelas dari 6 segmen itu, kecuali segmen pertama dan ke-6 itu segmen kedua, keempat, dan kelima itu pasti ada interaksi. Skema nanti yang beda-beda, misalnya 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, 1 menit direspon oleh 1 menit direspon lagi gitu. Yang segmen ke-2 sama ketiga. Nanti kalau segmen ke-4 bisa terlalu 1, 2, 1. Nah itu ada sudah diatur semua. Nah, saya kira pertanyaannya terkait tubuh, bisa jaket, bisa pakaian, bisa kaos, ataupun yang misalnya bandu gitu, itu kan nempel tutup kepala jam itu bisa disampaikan, termasuk yang terakhir untuk nonton di KPU, dan itu bisa oleh pihak. Tapi kami juga yakin tim PAS juga di base camp-nya masing-masing juga pasti nonton bareng. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas pertanyaan sekali lagi kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih.